Martial Peak 3716. Setelah pertempuran, Li Wuyi berkeringat dingin. Untungnya, dia berhasil mengundang dua tetua klan naga tepat waktu. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Meskipun cedera Fu Zun tidak ringan, mereka tidak terlalu serius. Selain itu, fisik Dragon Rache sangat kuat dan tingkat pemulihan mereka sangat tinggi. Selama mereka beristirahat selama beberapa hari, mereka seharusnya bisa pulih. Setelah pertempuran ini, pertempuran memasuki periode tenang yang aneh. Di sisi Star Boundary, 98 dari 108 gua iblis ras iblis telah musnah dan hanya 10 yang tersisa. Tetapi karena kekuatan Saint Iblis, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Zuyan dan Fu Zun, yang masih dalam pemulihan, terus-menerus memperhatikan gerakan ketiga Saint Iblis. Takut mereka akan tiba-tiba muncul dan menyebabkan kekacauan. Star Boundary jelas diuntungkan. Tetapi karena kemunculan tiba-tiba dari ketiga Demon Saint, Demon Rache telah mengambil inisiatif. Dengan keuntungan seperti itu, Demon Rache mampu menerima situasi saat ini dan tidak gegabah meluncurkan perang. Di dunia yang kacau ini, ketenangan langka ini memancarkan rasa penindasan. Di wilayah utara, 1000 kilometer jauhnya dari kota gelombang luas, di puncak gunung tempat yang Kai dan Bing Yun berdiri berdampingan sebelumnya, sekelompok 5 orang berdiri, semuanya menatap ke arah 1000 kilometer jauhnya. Kelima orang tersebut adalah manajer pasukan ke-6 Yao Xi, komandan pasukan Bing Chen Bing Yun, komandan pasukan Wu Yin Fu Renji, komandan pasukan Jia Hai Pan Gengnian, dan komandan pasukan Yiwu Sentusing. Tak perlu dikatakan, Fu Renji awalnya adalah anggota wilayah utara. Tetapi sebelum perang antara dua dunia pecah, dia telah tinggal di pengasingan di pegunungan dan sungai, berharap suatu hari nanti memahami Dao besar. Tanpa sepengetahuan orang lain, setelah perang antara dua dunia pecah, Li Wuyi telah mengundangnya untuk keluar dari pengasingan untuk mengambil posisi komandan tentara Wu Yin. Orang tua itu adalah orang yang baik. Ketika mereka berada di wilayah barat, Yang Kai berteman dengannya. Panglima tentara Jia Hai, Pan Gengnian, memiliki latar belakang yang lebih luar biasa. Dia telah mengikuti Kaisar Agung Bulu Es sejak dia masih kecil dan juga seorang pelayan. Jadi dia bisa dianggap setengah murid Kaisar Agung Bulu Es. Hanya saja dia tidak memiliki status master murid. Kaisar Agung Bulu Es memiliki temperamen yang tenang dan selalu hidup dalam pengasingan di surga garis depan wilayah utara. Jika bukan karena konflik besar antara dua dunia, dia tidak akan dengan mudah memasuki dunia. Ketika Kaisar Agung Bulu Es memasuki dunia, Pan Gengnian secara alami mengikuti. Adapun komandan tentara Yiwu, Sentusing, dia adalah anggota pengadilan hukum bintang. Mungkin orang-orang dari wilayah utara Star Boundary tidak mengenalnya sekarang. Tetapi jika waktunya ditelusuri kembali ke 10.000 tahun yang lalu, reputasi orang ini di wilayah utara akan setinggi matahari di langit. Ada desas-desus bahwa orang ini memasuki martial Dao pada usia 10 tahun. Dan pada usia 100 tahun, ia menjadi Master Realm Kaisar Orde ketiga. Dia tak terkalahkan di seluruh wilayah utara dan pernah mendirikan sekte. Namun, dia hanya tinggal selama 200 tahun sebelum menghilang. Sekte yang dia tinggalkan tidak memiliki fondasi yang dalam. Dan setelah dia pergi, sekte itu telah runtuh beberapa ratus tahun yang lalu. Jadi tidak ada seorang pun di wilayah utara yang tahu nama Sentusing. Siapa yang tahu bahwa dia telah memasuki pengadilan hukum bintang dan sudah lama menerobos ke alam Kaisar Sudo. Sebagian besar pertempuran Star Boundary telah berakhir. Hanya menyisakan 10 gua iblis besar terakhir. Seperti 10 paku yang dipaku ke wilayah barat Star Boundary. 55 Great Army Star Boundary secara bertahap berkumpul. 5 tentara besar dari wilayah utara telah berkumpul di sini. Dan beberapa juta tentara yang kuat sedang menghadapi Demon Rache di Fast Wave City. Sudah berapa lama Tuan yang berada di wilayah iblis? Fu Renji melihat sekeliling sebentar sebelum tiba-tiba bertanya. Yao Xi berkata, lebih dari setahun. Sudah lebih dari setahun Fu Renji mengerutkan kening. Setelah lebih dari setahun, seharusnya ada beberapa berita. Tetapi Yang Kai masih belum mengirim pesan apapun dari wilayah iblis. Jadi sepertinya dia tidak menemukan jejak Kaisar Agung. Saat ini, seluruh Star Boundary hanya didukung oleh 2 tetua agung dari ras naga. Tetapi bagaimanapun juga,
hanya ada 2 dari mereka, sementara ada 3 Saint Iblis. Bahkan jika salah satu dari mereka mengawasi salah satu dari mereka, siapa yang bisa mengawasi yang lain? Konsekuensi dari gagal mengawasi mereka adalah tidak ada yang bisa menghentikan pembantaian Demon Saint. Faktanya, lebih dari 10 bulan yang lalu, setelah Demon Saints mengungkapkan jejak mereka, mereka telah melakukan hal yang sama. Kuobu dan Fuyu telah mengambil alih Gua Iblis, membatasi upaya 2 tetua agung ras naga sementara Sueli diam-diam menyelinap keluar, menemukan tempat di mana tentara Star Boundary ditempatkan, dan memulai pembantaian. Untungnya, Star Boundary sekarang dipenuhi dengan Space Arais dan Space Spirit Bats. Banyak kaisar sudo menghentikan Sueli sejenak sebelum kedua tetua ras naga tiba. Sueli terkejut dan buru-buru bertukar beberapa pukulan dengan Zuyan dan Fu Zun sebelum berubah menjadi cahaya berdarah dan melarikan diri. Zuyan dan Fu Zun takut akan jebakan dan tidak berani mengejarnya terlalu lama. Jadi mereka hanya bisa melihat saat dia melarikan diri. Setelah itu, Sueli pergi ke berbagai bagian Star Boundary untuk menguji kekuatannya. Tetapi pada akhirnya, dia tidak mencapai banyak hal. Begitu dia bergerak, 2 tetua besar ras naga muncul dari udara tipis. Pada saat ini, bagaimana mungkin Sueli tidak menebak alasannya? Untuk sesaat, dia menggertakkan giginya karena kebencian. Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika bukan karena ini, bagaimana mungkin ketiga Saint Iblis di pihak ras iblis tetap menganggur? Mobilitas Star Boundary terlalu besar. Bahkan jika mereka bertiga bergabung, mereka tidak yakin mereka bisa membunuh 2 tetua ras naga. Paling-paling, mereka akan berjuang sampai akhir yang pahit. Siapa yang mau melakukan hal bodoh seperti itu? Berkat Space Spirit Bat dan Space Arais, Star Boundary mampu mempertahankan kedamaiannya di dunia yang kacau ini. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Demon Rache? Alis Bingyun berkerut saat dia menatap Fast Wave City yang jaraknya ribuan kilometer. Pada saat ini, di kota gelombang besar, sebuah bangunan aneh mulai terbentuk secara bertahap. Ketika dia pertama kali melihat benda ini beberapa bulan yang lalu, tidak ada yang peduli. Tetapi setelah beberapa bulan, benda ini telah tumbuh hingga ketinggian 300 meter. Seiring berjalannya waktu, benda ini menjadi lebih tinggi. Bangunan itu tampak seperti pagoda dari jauh. Tetapi bagaimana mungkin ada pagoda setinggi itu di dunia ini? Selain itu, pagoda ini juga dipenuhi dengan ki iblis. Dan setiap saat, sejumlah besar pembudidaya ras iblis sibuk di dalam. Seolah-olah mereka ingin mendorong pagoda ini ke 9 surga. Pagoda iblis itu aneh. Dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dilakukan ras iblis. Satu-satunya hal yang mereka yakini adalah bahwa pagoda iblis ini sangat merugikan Star Boundary. Alasan ketiga Saint Iblis bersedia untuk berhenti berkelahi kemungkinan terkait dengan pagoda iblis ini. Selain itu, menurut informasi Li Wui, masing-masing dari 10 gua iblis besar di Star Boundary memiliki pagoda iblis yang serupa. Tidak hanya desainnya yang identik, bahkan progres konstruksinya pun serupa. Pagoda iblis berdiri tegak, badai muncul, membuat orang merasa tidak nyaman. Pada saat ini, ekspresi Pan Gengnian tiba-tiba berubah saat dia mengulurkan tangan untuk mengambil batu giok di depannya. 4 lainnya merasakan aura yang akrab dari slip batu giok dan segera mengerti bahwa ini adalah pesan Li Wui. Jadi mereka semua menoleh untuk melihat. Pan Gengnian membenamkan Divine Sense-nya ke dalam batu giok. Dan setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan berkata, Jenderal Pasukan Li meminta kami untuk mengatur serangan untuk melihat apakah kami dapat menghancurkan pagoda iblis itu. Mengatakan demikian, dia melemparkan slip giok ke Bingyun. Setelah mereka berlima bergiliran melihat, mereka semua berpikir keras. Fu Renji mengerutkan kening. Aku khawatir pagoda iblis tidak akan mudah untuk dihancurkan. Kita harus mencoba, kata Yao Xi. Sentu Xing berkata, buat rencana yang bagus. Kita tidak bisa hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa. Sekarang seluruh Star Boundary dipimpin oleh Demon Rache. Siapa di rumah mereka sendiri yang bisa menanggung hal seperti itu? Semua orang sudah lama ingin bertemu dengan para master ras iblis di Gua Iblis. Tetapi mereka tidak berani bertindak gegabah. Sekarang mereka mendapat perintah Li Wui. Mereka secara alami memiliki alasan untuk bertindak.
Semua orang juga tahu bahwa alasan Li Wui memerintahkan kelompok orang ini untuk menyerang pagoda iblis terutama karena kekuatan Six Stem Army. Di 9 gua iblis lainnya, ada juga 5 atau 6 legiun yang telah berkumpul. Tetapi dalam hal jumlah master, Six Stem Army adalah yang terbaik. 3 Half Saint ras iblis, harimau bersayap roh suci, penatua kelima ras naga, naga merah orde ke-9 Zhu King, dan penguasa alam kaisar ada di mana-mana. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan tentara. Menghitung 4 komandan, ada hampir 9 Master Realm Kaisar Sudo berkumpul di sini. Terlepas dari tidak adanya Kaisar Agung, bagaimana kekuatan seperti itu bisa lebih lemah dari pasukan ras iblis? Mereka berlima segera kembali ke tenda dan dengan hati-hati mendiskusikan berbagai detail. Meskipun budidaya Yaoshi rendah, sebagai perwakilan dari Six Stem Army, statusnya sama dengan 4 lainnya. Jadi ketika mereka berdiskusi, dia tidak merasa sedikit pun tidak nyaman. Sebaliknya, dia membicarakan banyak hal yang membuat mata Bing Yun dan yang lainnya berbinar. Di dalam wilayah iblis, Yang Kai masih duduk di atas kepala Gun Gun, terus menyempurnakan manik dunia. Penyempurnaan manik dunia tentu berguna bagi pasukan Star Boundary, tetapi juga sangat bermanfaat bagi kemajuan Yang Kai dalam hukum luar angkasanya. Sudah lebih dari setahun sejak dia memasuki wilayah iblis, dan seluruh wilayah iblis berada dalam keadaan sunyi senyap. Setiap makhluk hidup di benua itu pada dasarnya telah mati, dengan pengecualian beberapa pembudidaya ras iblis yang cukup beruntung untuk menghindari bencana. Namun, Yang Kai belum pernah bertemu lebih dari 10 pembudidaya ras iblis seperti itu dalam setahun. Tidak ada yang mencoba menghentikan mereka. Tidak ada yang mencoba melawan. Yang perlu mereka lakukan hanyalah mencapai salah satu benua dan membiarkannya tertelan. Ras iblis telah benar-benar meninggalkan tanah air mereka. Saat terus melahap, sosok Gun Gun tumbuh lebih besar, dan kecepatan melahapnya menjadi lebih cepat. Yang Kai dapat dengan jelas merasakan bahwa di dunia kecil yang misterius, wilayah ketiga secara bertahap mendekati kesempurnaan. Sebelumnya, Yang Kai tidak memiliki perasaan seperti itu. Tetapi ketika benua wilayah iblis ditelan sampai batas tertentu, Yang Kai tiba-tiba menyadari sesuatu. Seluruh wilayah iblis awalnya satu, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, wilayah itu telah terpecah dan berubah menjadi benua besar yang memisahkan kekosongan. Hanya dengan melewati gerbang dunia seseorang dapat melakukan perjalanan bolak-balik. Sekarang dia telah menelan dan menyatu dengannya. Itu setara dengan proses penghancuran dan kelahiran kembali. Ketika perasaan ini mencapai puncaknya, bagian terakhir dari wilayah iblis akan ditelan. Pada saat ini, jaraknya tidak jauh. Namun, sampai sekarang, Yang Kai masih belum bisa menghubungi Kaisar Agung atau Yurumeng. Entah bagaimana, Yang Kai merasa bahwa mereka tidak berada di wilayah iblis. Jika mereka tidak berada di Star Boundary atau wilayah iblis, kemana mereka bisa pergi? Mungkinkah mereka berada di Void Crack? Namun, Void Crack adalah kekosongan yang luas dan kacau. Bahkan dengan Space Spirit Bed di tangan, Yang Kai tidak yakin dia bisa menghubungi mereka. Tapi tidak peduli apa, setelah wilayah iblis selesai, Yang Kai berencana untuk memasuki kehampaan dan mencarinya. Jika dia bisa menemukannya, itu akan menjadi yang terbaik. Tetapi jika dia tidak bisa, dia hanya bisa memikirkan cara lain. Bersambung.